Keyboard ini ada di CES. Semenarik apa keyboard satu ini? Yuk kita bahas. Ini dia, Dynatab 75X. Secara desain kita udah gak heran lah, ini keyboard pasti desainnya retro. Ya gimana nggak, di bagian atasnya ini pakai LED dibanding pakai sebuah layar. Ya kita tahu lah kalau pakai layar bakal jadi mahal ya. Tapi ini kan dia memang pengen ngambil konsepnya retro deh. Tapi kalau pakai layar kayaknya lebih keren lagi gak sih? Gimana menurut kalian? Lanjut, kalian bisa ubah beberapa mode di RGB LED-nya ini. Ataupun kalian mau custom lewat aplikasinya, itu juga udah bisa kok. Kalian tinggal cek aja link deskripsi, gue taruh link di bawah kalau kalian beli keyboard ini. Karena memang nggak dipublish, masih belum dipublish gitu linknya di website resminya. Soal keycaps ya, gue rasa cukup sulit ya buat kalian yang belum hafal huruf-huruf di sebuah keyboard. Karena ya semua tulisan itu cuma ditaruh di depan, jadi nggak mudah buat dibaca. Hanya sekedar estetika aja lah menurut gua tombol-tombolnya ini. Soal bahan tentunya ini udah PBT double shot, jadi udah gak mungkin lah itu pudar-pudar di keycaps ini nih. Untuk konektivitas gak ada yang absen, masih sama seperti Epo Maker yang lainnya. Dia ada 3 konektivitas yang didukung, kayak 2,4 GHz, Bluetooth ataupun wired. Nah, wirednya ini beda dari yang lain. Dia yang dibawakan ini selain setema ya bahan kabelnya nih, dia juga sudah support fast charging 2 ampere. Jadi untuk pengecasan si keyboard ini itu bisa jauh lebih cepat. Ya gimana enggak, karena baterai dari keyboard ini ada di 10.000 mAh, udah kayak powerbank kalian tuh. Secara data wireless dari keyboard ini udah support 1000 Hz polling rate, yang gak ada masalah buat kalian yang mau main game FPS di keyboard satu ini. Ataupun kalian mau ngetik-ketik yang responsif banget, itu juga udah disupport dan aman dengan keyboard satu ini. Tempat simpan tonggalnya juga udah cukup keren sih menurut gua, ada di bagian cover atasnya, jadi tinggal dilepas covernya itu. Jadi jauh lebih aman juga kalau kita mau bawa kemana-mana keyboard satu ini tuh. Lanjut untuk switchnya, varian yang ditawarkan cuma satu aja sih, Epo Maker Wisteria, itu switch tactile. Soal feelnya nggak usah diraguin, karena dulu gua pernah bangga-banggain switch satu ini dan bener-bener sampai detik ini ya nggak ada perbedaan dan tetap enak aja ini switch gitu. Kayak feedbacknya itu berasa tapi nggak berat-berat banget, enak lah pokoknya. So buat kalian yang pengen dengar suara typing testnya, kalian bisa dengar suaranya sebagai berikut. Gimana? Enak gak? Tentu enak banget ini. Kayak ya karena ini udah tampil di CES, gue gak heran ini keyboard bener-bener soundboardingnya ini kayak bener-bener tertata dan double-double semuanya nih. Ya kita bahas soal dalemannya deh. Tebal banget jujur ya. Ini dia di bottomnya ini pakai 2 lapis poron foam kayak kertas film. Terus ada silikon foam, PCB, XPL switch pad, silikon foam lagi 2 lapis ya itu. Terus juga ada plate polikarbonat yang sejujurnya peredamnya ini udah banyak banget, dan juga di sekelilingnya juga dikasih karet untuk gasket mountnya. Untuk sekelas keyboard portable ini sih udah gila banget dan tembus sampai bisa pameran di CES ini. Wow. Soal PCB juga nggak ketinggalan ya, udah hot swap 5 pin dan juga short facing tentunya. Yang pasti kalian bisa ganti keycaps ataupun switch, terserah kalian semau kalian, karena ini juga gue rasa bukan hal yang harus diperhatikan lagi kalau ini udah sampai dibawa ke CES ya. Kita tahu lah CES adalah pameran yang paling gede gitu ya. Jadi ya kalau keyboard ini udah masuk sana, ini hal receh lah harusnya. Cara belinya kali ini cukup beda. Ini harus ke Kickstarter, terus kalian bayar kayaknya berapa gitu untuk dapat slotnya deh kayaknya. Jadi ini tuh kayak bakal jadi produk yang limited gitu ya. Nah kalian bisa cek aja link sendiri di bawah di deskripsi. Dan gak salah gue nih sampai video ini diupload, dia masih bisa diorder kayaknya. Gimana? Apakah kalian tertarik buat cobain keyboard yang masuk ke CES dan suaranya ini yang cukup nikmat gini?
Gue sih berharap ya semoga Epoch Maker kedepannya ganti, kayak rilis produk baru lagi, ganti si layar ini jadi layar beneran. Kayaknya bakal menarik. Gak usah panel-panel mahal, VA aja deh. Panel VA kecil gitu dimasukin ke situ, kayaknya keren deh. Tapi ya pasti harganya bakal mahal banget ya. Tapi ya gimana menurut kalian? Ini kayak berangan-angan aja kan, namanya teknologi ya, harus berinovasi terus gitu. Gimana? So mungkin segitu dulu pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tau gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Link semua gak bakal taruh di deskripsi, dari mulai link pembelian sampai link softwarenya. Gitu dulu. Gua Mike pamit dulu diri. Bye bye.